Perkenalkan, nama saya Jessica. Melalui video ini, saya akan menjelaskan mengenai proyek Stupa 8 berjudul Fasilitas Olahraga Interaktif di Rawabunga. Proyek ini merupakan bentuk jawaban atas hasil analisis masalah dan lingkungan di Kelurahan Rawabunga. Third Place yang bertemakan olahraga interaktif ini merupakan gabungan kebutuhan masyarakat dan Genius Loci yang bertemakan kebudayaan Betawi. Diharapkan, dengan adanya Third Place ini, bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperkenalkan unsur Betawi sebagai citra kawasan. Kelurahan Rawabunga adalah sebuah kelurahan padat penduduk di Kecamatan Jatinegara yang jumlah penduduknya selalu meningkat seiring berjalannya waktu. Saat ini, kepadatan penduduk mencapai 273 jiwa per hektar yang tergolong kepadatan tinggi menurut SNI. Sebagian besar penduduk berprofesi sebagai pelajar, pengurus rumah tangga, dan golongan tidak bekerja, sehingga mayoritas dari masyarakat menghabiskan waktu mereka di kelurahan tersebut. Kelurahan Rawabunga juga memiliki citra kawasan bertemakan kebudayaan Betawi yang ditandai dengan adanya Taman Benyamin Sueb. Di kelurahan ini, area yang kerap menjadi tempat berkumpulnya masyarakat adalah RPTRA Citra Permata dan Pasar Loak yang berada di Jalan Bekasi Barat 6. Namun, kenyataannya RPTRA Citra Permata sangat ramai dan over kapasitas sehingga aktivitas yang biasa masyarakat lakukan menjadi tumpah ke jalanan. Hal ini tentu berdampak pada keamanan dan kenyamanan warga sekitar. Selain itu, warga juga jadi kerap berkumpul di Pasar Loak yang berada di sisi jalan. Hal ini tentu sangat mengganggu bagi para pengguna kendaraan yang ingin melewati jalan tersebut. Berikut merupakan diagram aktivitas masyarakat, di mana masyarakat sebagian besar menghabiskan waktunya dengan bermain, berolahraga, dan berkumpul. Berdasarkan hasil survei, jenis olahraga yang kerap dilakukan oleh warga adalah tari-tarian tradisional Betawi, senam, bersepeda, bermain bulu tangkis, sepak bola, bela diri, dan juga berjalan santai. Masalah yang terjadi di kelurahan ini berawal dari peningkatan jumlah penduduk dan keterbatasan fasilitas lingkungan yang bisa menampung aktivitas masyarakat dalam kesehariannya. Sehingga, kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi. Bisa dilihat dari diagram yang tersedia bahwa keadaan existing kelurahan saat ini mayoritas dipenuhi oleh hunian. Sangat berbeda dengan rencana yang ditetapkan oleh pemerintah. Tapak yang dipilih berada di zona campuran dan dilewati oleh jalan lingkungan. Selain itu, posisi tapak berada di tengah kelurahan sehingga dapat melayani area tengah dan atas yang jangkauannya jauh ke RPTRA. Lokasinya yang berada di tengah juga mudah dicapai dengan berjalan kaki dari seluruh sudut kelurahan. Di sekitar tapak, sebagian besar terdiri dari pemukiman 2 lantai. Bisa dilihat dari solid void lingkungan bahwa area di sekitar tapak memiliki densitas bangunan yang tinggi. Selain itu, akses untuk mencapai tapak melalui jalan pertigaan berwarna orange yang memiliki frekuensi lalu lintas paling tinggi. Program utama dalam proyek ini adalah olahraga interaktif yang merupakan gabungan kebutuhan masyarakat dengan teknologi terkini. Selain itu, beberapa program yang ada diselipi unsur budaya Betawi secara halus untuk memperkenalkan kembali kebudayaan tersebut sebagai citra kawasan. Di antara lain, ada sepeda statis LED, panjat tebing LED, trampolin, lantai LED gasing interaktif, studio LED untuk tarian tradisional maupun modern, permainan dinding LED yang fleksibel, jejak cahaya LED, dan juga ruang terbuka yang dapat digunakan untuk bersantai, bersosialisasi, senam, dan lain-lainnya. Program penunjang yang ada antara lain adalah kuliner Betawi, retail games dan pernak-pernik budaya Betawi, sinema interaktif yang dapat digunakan untuk nobar dan juga menampilkan video atau film bertemakan budaya Betawi, instalasi interaktif layangan dan ondel-ondel yang menampilkan hasil gambar motif layangan dan ondel-ondel di panel LED dinding dan plafon. Selain itu juga ada area serbaguna yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan seperti bermain tenis meja, untuk latihan bela diri, acara ulang tahun, acara 17-an, acara buka bersama dan sahur bareng, acara pernikahan, arisan, dan lain-lainnya. Konsep yang diterapkan pada meshing adalah dinamis. Dinamis memiliki arti penuh semangat dan tenaga, sesuatu yang terus-menerus bergerak. Dinamis memiliki arti kata yang sesuai dengan tema proyek, yaitu olahraga. Ketiga, alternatif meshing memiliki rem atau tangga yang dapat dinaiki sehingga membuat orang lebih tertarik untuk naik dan menjadi lebih aktif. Selain itu, juga berguna sebagai ruang terbuka yang bersifat lebih interaktif. Dari ketiga alternatif, dipilihlah alternatif pertama untuk dikembangkan lebih lanjut.
Tahap pertama bentuk bangunan masih mengikuti bentuk tapak. Tahap kedua, bangunan diberi void untuk menghadirkan ruang terbuka. Tahap ketiga, bagian depan bangunan dipecah untuk memberikan akses masuk ke area ruang terbuka di tengah. Tahap keempat, bentuk bangunan sudah lebih disempurnakan. Bagian kanan bangunan direndahkan untuk menghargai entrance pertigaan agar lebih mudah dilihat oleh orang yang melewati pertigaan tersebut. Selain itu, turunan tersebut dibuat menjadi rem atau tangga yang dapat diakses agar lebih mengundang orang untuk naik dan menjadi lebih aktif. Tahap kelima, ada bagian dinding yang dimiringkan ke dalam untuk memberi ruang lebih pada lantai dasar dan bersifat lebih publik. Pada tahap terakhir, bagian sebelah kiri dibuat pilotis untuk menghargai persimpangan yang berada di depannya. Pada zoning bangunan, yang berwarna kuning merupakan zona program utama, yang berwarna orange merupakan zona program pendukung, dan yang berwarna coklat merupakan zona pengelola, dan yang berwarna abu-abu merupakan zona servis. Pada lantai 1, terdapat stall makanan, retail mainan dan pernak-pernik budaya Betawi, lantai LED gasing, area serbaguna, amphitheater, dan juga area servis. Pada lantai 2, terdapat area pengelola, sepeda statis LED, locker, area game LED interaktif, dan juga studio tari beserta ruang ganti. Pada lantai 3, terdapat zona trampolin yang terdiri atas area free jumping, zona basket, foam pit, dan juga panjat tebing LED. Pada lantai basement, terdapat area pentas multifungsi, jejak cahaya LED, ruang gambar dan instalasi LED layangan dan ondel-ondel, dan juga area servis. Air bersih dan sprinkler berasal dari PDAM. Air ditampung di reservoir dan dipompa ke seluruh bagian bangunan melewati shaft WC dan shaft yang menempel pada kolom. Air kotor yang berasal dari WC dialirkan ke WTP dan didaur ulang untuk kebutuhan lainnya. Air kotoran yang berasal dari toilet akan dialirkan ke septic tank melewati shaft WC. Setelah itu, air kotoran akan dibuang ke riol kota. Aliran listrik yang berasal dari PLN dan genset akan diatur di panel induk dan dialirkan ke subpanel yang ada di setiap lantai. Bangunan ini memakai struktur kolom dan balok baja komposit dengan ukuran kolom 400 x 400 mm dan balok 300 x 600 mm. Bangunan ini juga memakai plat lantai beton 120 mm untuk setiap lantai. Atap dari bangunan memiliki struktur truss baja ringan dan bahan dari atap adalah genteng metal pasir full coating. Material untuk fasad bangunan adalah second skin yang terbuat dari susunan batako 10 cm, curtain wall system spider, dan perforated wall. Untuk interior bangunan, material disesuaikan dengan fungsi tempat seperti bounce mat dan jaring kawat untuk area trampolin, dan layar LED untuk beberapa area outdoor dan indoor bangunan. Bangunan ini terdiri dari beberapa program yang bertujuan untuk memperkenalkan budaya Betawi dan dikemas melalui bentuk bangunan yang bersifat modern. Hal ini bisa dilihat dari sistem kolom pilotis, fasad yang terbebas dari struktur bangunan, dan desain jendela yang besar serta adanya rooftop garden pada bangunan.